Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nanang Hasbi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang baru datang subscribe dulu ya di tombol merah di bawah ini. Kemudian like serta share ke media sosial teman-teman semua. Terima kasih agar channel saya semakin berkembang dan membawa kemanfaatan untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan proses apa saja yang saya lewati setelah mendaftar di Kementerian Agama untuk pemberangkatan haji. Proses setelah mendaftar di kementerian sampai ke pemberangkatan ke Tanah Suci. Nah, apa saja prosesnya dan apa saja yang perlu dilakukan? Tonton terus video ini, jangan di skip sampai akhir ya. Oke, terima kasih. Setelah saya mendaftar haji di Kementerian Agama, kemudian saya menunggu daftar tunggu porsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Waktu itu saya mendaftar di tahun 2010, kemudian saya berangkat di tahun 2017. Nah, dalam proses menunggunya tersebut ada banyak kegiatan yang saya lakukan. Seperti saya mendaftar ke KPIH dan melakukan cek kesehatan di puskesmas. Nah, selengkapnya nanti saya akan bahas di video kali ini ya. Oke. Langkah yang pertama yaitu kita mendaftar di KPIH. KPIH ini kepanjangan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Nah, ini sifatnya tidak wajib teman-teman. Boleh dilakukan ataupun tidak. Kalau dirasa teman-teman sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tanpa pembimbing, maka saya sarankan untuk tidak mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji atau KPIH. Namun, jika dirasa teman-teman yang mau berangkat haji itu belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji sendiri, maka saya sarankan untuk mengikuti KPIH. Karena di dalam KPIH itu kita akan mendapatkan bimbingan manasik haji, terus apa saja langkah-langkah dalam berhaji, pokoknya lengkap semuanya. Kalau teman-teman mengikuti KPIH itu banyak sekali manfaatnya. Namun kita harus mengeluarkan beberapa uang lagi ya teman-teman untuk mendaftar di KPIH. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu manasik haji. Nah, manasik haji ini dilakukan dengan dua tahap teman-teman. Tahap pertama yaitu dilakukan di KPIH masing-masing. Kalau teman-teman mengikuti satu KPIH, maka KPIH tersebut akan mengadakan manasik haji. Durasinya biasanya 10-12 kali pertemuan. Terus manasik yang kedua yaitu dilakukan oleh KUA kecamatan setempat. Nah, biasanya ini sekitar 7-10 kali pertemuan. Dua-duanya ini wajib ya teman-teman untuk diikuti. Karena apa? Karena kita akan banyak mengetahui tentang proses pelaksanaan ibadah haji mulai dari berangkat sampai nanti kegiatan di Arab Saudi dan sampai perpulangan haji. Sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan melewatkan manasik haji. Untuk kegiatan apa saja yang dilakukan saat manasik haji di KPIH, nanti saya akan buat videonya tersendiri ya teman-teman. Kemudian teman-teman, kegiatan ketiga yaitu cek kesehatan. Cek kesehatan ini dilakukan dengan dua tahapan juga teman-teman. Tahap pertama yaitu dilakukan pada saat kita berada di manasik KPIH. Nah, biasanya KPIH akan bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk melaksanakan kegiatan cek kesehatan. Cek kesehatan ini berupa satu kesehatan jasmani. Nanti kita akan dicek ketahanan fisik kita teman-teman. Kita disuruh jalan atau lari-lari kecil sepanjang kurang lebih 3-5 kilometer kalau tidak salah. Terus nanti kita akan dicek berapa nadi kita, terus jantung kita sehat apa tidak. Nah, itu cocok sekali buat jemaah haji lansia teman-teman. Kemudian kita juga akan dicek
golongan darah, kemudian tensi, berat badan, tinggi badan, serta cek-cek kesehatan lainnya. Untuk cek kesehatan yang kedua yaitu di puskesmas. Nah, biasanya yang menyelenggarakan adalah dinas kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas di kecamatan masing-masing. Nah, ini di kegiatannya yang pertama yaitu cek kesehatan jasmani, teman-teman. Kita akan dicek seperti pada saat kita cek kesehatan di KPIH. Kita dicek nadinya, kemudian ketahanan fisiknya, terus tinggi badan, berat badan, kemudian juga apakah kita memiliki penyakit bawaan seperti jantung, gula darah, ataupun tensi maupun penyakit-penyakit bawaan lainnya. Kemudian di puskesmas tersebut kita akan divaksin, teman-teman. Vaksin meningitis dan vaksin influenza. Nah, ini juga ada biayanya tersendiri. Ini di luar biaya pendaftaran haji ya, teman-teman. Itu bisa dicek di puskesmas masing-masing. Kemudian kegiatan keempat yaitu pembuatan paspor dan biometrik di kantor imigrasi setempat. Nah, dulu saya pembuatan paspor dan biometriknya itu dilakukan di kantor imigrasi Semarang, teman-teman. Dulu saya dikoordinir oleh KBIH, jadi kita satu KBIH itu dibagi beberapa kelompok. Kemudian di dalam pemberangkatannya itu kita satu rombongan bareng ke Semarang. Kemudian di sana kita pembuatan paspor. Di dalam pembuatan paspor tersebut kita disinkronkan antara data yang kita daftar di Kemenak dengan data yang ada di KBIH. Disinkronkan, kemudian dimasukkan di data paspor. Oke teman-teman, kegiatan berikutnya setelah pembuatan paspor kita akan menunggu surat dari Kementerian Agama. Surat ini akan menerangkan bahwa pelunasan haji telah dibuka. Nah, kegiatan berikutnya berarti pelunasan haji. Pelunasan haji ini berapa jumlah dan tanggalnya itu disesuaikan dengan pada tahun pemberangkatan. Oke teman-teman, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemberangkatan. Nah, pemberangkatan ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Pemberangkatan yang pertama yaitu pemberangkatan dari rumah. Biasanya akan dilakukan satu kegiatan atau upacara pemberangkatan. Biasanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga-tetangga setempat. Kemudian kita diarahkan untuk ke pendopo kabupaten. Kalau dulu saya kan berada di Kabupaten Kendal, maka saya dikumpulkan di pendopo Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sana ada kegiatan pembukaan, terus pelepasan, kemudian ada doa bersama, macam-macam pokoknya teman-teman. Nah, waktu itu pemberangkatan dari Kabupaten Kendal itu jam 3 malam, teman-teman. Makanya saya berangkat dari rumah itu jam 2 siang. Kemudian saya datang ke pendopo untuk absen. Kemudian saya menginap di hotel yang ada di sekitaran pendopo, agar nanti saat pemberangkatan di jam 3 pagi itu kita tidak tergesa-gesa. Namun kalau yang tidak mau menginap di hotel juga bisa, teman-teman. Bisa menginap di pendopo kabupatennya tersebut. Sudah disediakan tempat dan juga fasilitasnya juga sudah bagus. Cuma dulu kan orang tua saya, terus keluarga saya ada yang mau mengantarkan saya, maka kita pilih untuk menginap di hotel. Kemudian jam 3 pagi tersebut diadakan upacara pemberangkatan. Kemudian kita lanjut ke ke asrama haji Donohudan Solo, teman-teman. Nah, itu kita sekitar ada 7 bis kalau tidak salah. Itu kita dikawal polisi. Wah, baru kali ini nih teman-teman, saya di perjalanan dikawal sama polisi. Rasanya seru banget. Kemudian setelah sampai di asrama Donohudan Solo atau asrama haji itu kita juga ada kegiatan, teman-teman. Di sana kita ada kegiatan pertama itu sampai terus kita dikumpulkan dalam satu ruang aula gitu, teman-teman. Kita didata, ada upacara penerimaan, kemudian ada sambutan dari pihak kementerian ya, teman-teman, Kementerian Agama. Kemudian di sana kita dibagikan satu bungkus plastik, itu isinya ada masker, ada
kalau tidak salah obat anti pegel-pegel itu teman-teman, kemudian ada vitamin, ada susu, ada lagi banyak pokoknya teman-teman perlengkapan yang harus ada di tanah suci ya teman-teman ya, yang harus kita bawa ke tanah suci. Kemudian setelah itu kita dilakukan cek kesehatan lagi, cek kesehatan itu meliputi cek kesehatan di fisik sama penyakit bawaan. Nah itu biasanya dipisahkan antara jamaah yang sehat dengan jamaah yang lansia atau yang memiliki penyakit bawaan. Nah biasanya itu dikasih tanda, nanti kita dikasih tanda berupa gelang teman-teman. Gelangnya itu ada 2, gelang identitas dan juga gelang kesehatan. Untuk macam-macam gelangnya nanti saya akan buatkan video lagi ya teman-teman. Kalau di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pemberangkatannya saja. Kemudian setelah itu kita disuruh menginap di asrama haji tersebut 1 malam kalau tidak salah. Terus berangkat ke tanah suci waktu itu jam 3 malam lagi teman-teman. Waktu itu sekitar jam 12 malam kita dikumpulkan, terus diberi pengarahan bagaimana apa saja yang perlu dibawa, apa saja yang tidak perlu dibawa. Kegiatan di asrama haji itu nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya teman-teman. Untuk saat ini saya akan garis besarnya saja. Nah, garis besarnya itu di asrama haji itu ada manasik sedikit lah teman-teman buat pengarahan saja. Kemudian kita ada cek kesehatannya, terus setelah itu kita dilakukan pemberangkatan. Setelah proses pelepasan, kita diarahkan untuk naik ke pesawat. Dan waktu itu saya gelombang kedua teman-teman, jadi saya sudah memakai ihram, tapi masih boleh memakai jaket dan peci ya teman-teman. Baru di pesawat setelah sampai ke mikot baru kita lepas semuanya untuk niat ihram. Oke teman-teman, terima kasih sekali, cukup dulu ya video kali ini. Alhamdulillah video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan memberikan kemanfaatan untuk teman-teman semua. Semoga saya doakan semoga yang menonton video ini bisa segera daftar haji dan bisa berangkat haji secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe serta like dan komen di kolom komentar ini, serta share ke media sosial teman-teman semua agar orang-orang yang menonton bisa tahu bahwa mendaftar haji itu mudah dan prosesnya cepat, hanya saja menunggunya yang agak lama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.